Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pemisahan campuran. Masih ingat kan kalian? Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai sifat zat dan perubahan fisika dan kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ya, ada besi berkarat. Nah, bagaimana sih Bu besi berkarat itu? Kita akan membahas pada materi hari ini. Nah, semua yang ada di sekitar kita itu akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati dan ada juga yang memerlukan waktu dalam pengamatannya. Contohnya, ini besi berkarat tadi. Nah, besi berkarat ini terjadi karena besi mengalami reaksi dengan oksigen sehingga membentuk karat yaitu Fe2O3. Nah, sebelum kita membahas mengenai perubahan, kita harus belajar mengenai sifat zat. Nah, sifat-sifat ini ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat karena dapat diamati oleh panca indera tanpa mengubah zat penyusunnya. Ingat, dapat diamati oleh panca indera tanpa mengubah zat penyusunnya. Nah, contohnya apa saja Bu sifat fisika itu? Yaitu ada bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik baku, titik leleh, daya hantar, massa jenis, kemagnetan, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Contohnya apa saja sih Bu sifat kimia itu? Contohnya itu mudah tidaknya suatu zat terbakar, yaitu contohnya alkohol, spiritus, bensin. Nah, ada juga kereaktifan, contohnya itu asam mudah bereaksi dengan basa sehingga membentuk garam. Dan ada juga kestabilan atau mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas, contohnya air. Dan yang terakhir adalah perkaratan tadi, yaitu besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Nah, kita masuk pada perubahan zat. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik saja. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya, perubahan fisika itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, perubahan fisika akibat perubahan suhu. Perubahan fisika yang disebabkan perubahan suhu menyebabkan terjadinya perubahan wujud. Perubahan wujud tadi itu terdiri dari mengkristal, menyupli, mengembun, menguap, mencair, membeku. Nah, contohnya itu apa saja? Contohnya yaitu lilin meleleh. Karena panas tadi sehingga lilin meleleh. Es mencair karena panas tadi es menjadi mencair, dan minyak wangi menguap, kapur barus menyuplim, dan air jika dipanaskan akan menguap. Next, yang kedua adalah perubahan fisika akibat tekanan atau perlakuan mekanis. Perubahan fisika akibat tekanan atau perlakuan mekanis menyebabkan perubahan bentuk materi. Perubahan ini dapat terjadi melalui pengerusan atau penumbukan atau juga pemotongan. Contoh perubahan fisika akibat tekanan ini antara lain beras ditumbuk menjadi tepung beras, biji kopi yang ditumbuk, kentang yang dipotong kecil-kecil, kain dipotong-potong menjadi baju atau celana, kayu dipotong-potong menjadi lemari atau meja atau kursi, aluminium diubah menjadi teko, sendok, dan panci, dan masih banyak lagi contohnya. Next, yang ketiga adalah perubahan fisika akibat pencampuran. Pencampuran zat-zat yang tidak bereaksi dapat mengakibatkan perubahan fisika.
Zat-zat yang bercampur tersebut dapat dipisahkan kembali satu sama lain. Nah, contohnya apa? Contohnya itu belerang dan serbuk besi dapat membentuk campuran heterogen. Campuran ini dapat dipisahkan dengan bantuan magnet. Contohnya ini ada di gambar ini. Nah, contoh lainnya ialah gula, kopi, dan garam dilarutkan dalam air. Dan terakhir, perubahan fisika akibat proses pengeringan. Sebagai contohnya itu cabai segar berubah menjadi kering, dan baju yang semula basah setelah dijemur menjadi kering pula. Nah, sedangkan ciri-ciri perubahan kimia itu adalah terjadi perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contohnya, kristal gula pasir yang berwarna putih jika dibakar menjadi karamel atau arang yang berwarna coklat, hitam dan rasanya berubah dari manis menjadi pahit. Dan yang kedua, adanya terjadi perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Nah, salah satu perubahan energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Contohnya, jika larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambahkan larutan natrium hidroksida, maka akan terjadi perubahan suhu larutan dalam gelas kimia yang menjadi hangat. Next, yang ketiga adalah pembentukan gas. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Nah, contohnya, jika sekeping batu marmer dimasukkan dalam gelas kimia yang berisi asam klorida, maka akan muncul gelembung-gelembung gas. Nah, contoh lainnya juga, kertas dibakar akan terjadi perubahan warna dari putih menjadi abu-abu. Selain itu juga terjadi gas hasil pembakaran. Next, ada terbentuknya endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk endapan. Contohnya, larutan perak nitrat direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan perak klorida berupa endapan putih. Nah, reaksinya itu AgNO3 plus HCl menjadi AgCl plus HNO3. Nah, contoh perubahan kimia itu yang pertama ada kayu dibakar, singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe, perkaratan pada besi, pelapukan pada kayu, makanan menjadi basi. Nah, mungkin masih banyak lagi. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu perbedaan fisika dan kimia yaitu pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Yang kedua, pada perubahan fisika bersifat reversibel, dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan di perubahan kimia irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan di perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan di perubahan kimia terjadi reaksi kimia. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Setelah kalian mengamati video ini, tugas kalian adalah mengerjakan kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.